Kisah dan pesona Ratu Kalinyamat II, kehadiran Raden Thoib membuat hati berdebar-debar. Mendengar Sultan Hadirin bertanya soal kesedihan hatinya, Patih Tionghoa itu pun bercerita bahwa ia sedang menghadapi masalah yang rumit dan sulit. Giwang mahkota Kaisar Tiongkok rusak dan sang patih, ayah Sultan Hadirin diperintahkan untuk memperbaikinya. Masalah yang membuat hatinya susah adalah jika dalam waktu 40 hari tidak bisa memperbaikinya, maka akan dihukum mati. Sementara, sudah mendekati akhir waktu yang ditentukan, Giwang mahkota itu masih juga dalam keadaan rusak. Sudah berapa upaya dilakukan Patih untuk memperbaikinya, tidak ada satu orang tukang emas pun dapat memperbaikinya. Mendengar cerita ayahnya itu, Sultan Hadirin pun iba dan merasa kasihan. Ia menyanggupi untuk memperbaiki Giwang mahkota yang rusak itu. Caranya pun ternyata sangat ajaib. Sultan Hadirin meminta bantuan bangsa jin. Giwang yang rusak itu ditukarlah dengan giwang yang sama milik bangsa jin yang tinggal di tengah laut. Setelah mendapatkan giwang yang baru itu, Sultan Hadirin pun memberikan kepada ayahnya. Setelah melihat giwang mahkota yang diperlihatkan anaknya itu, ayah angkat Sultan Hadirin begitu bahagia dan takjub. Ia pun dengan penuh semangat membawa giwang tersebut ke istana. Melihat giwang yang diberikan Patih, Kaisar Tiongkok sangat heran, karena giwang mahkota itu terlihat seperti baru, tidak menunjukkan tanda-tanda pernah mengalami kerusakan atau telah diperbaiki. Kaisar pun mendesak Patih untuk menunjukkan kepadanya siapa yang telah memperbaiki giwang mahkota tersebut. Akhirnya, ayah angkat Sultan Hadirin mengatakan bahwa orang yang memperbaiki mahkota itu adalah anak angkatnya. Sultan Hadirin pun dipanggil ke istana dan Kaisar Tiongkok sangat tertarik kepadanya bahkan ingin mengangkatnya menjadi anak, tetapi Sultan Hadirin menolak karena ia ingin melanjutkan perjalanan ke Jepara. Ayah angkatnya pun turut diajaknya. Sesampainya di Jepara, Sultan Hadirin menuju ke istana Ratu Kalinyamat. Sultan Hadirin menutupi identitasnya dan secara terus terang mengatakan kepada penjaga istana bahwa ia ingin mengabdi kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat. Keinginannya dikabulkan, dan ia memperoleh pekerjaan sebagai tukang kebun. Pada saat itu mulailah Sultan Hadirin bekerja dengan Ratu Kalinyamat dan saat Sultan sedang bekerja, Ratu merasakan debaran di hatinya. Ratu merasa Raden Thoib nama asli Sultan Hadirin ini bukanlah orang biasa. Ratu pun menanyakan asal-usul Raden Thoib, tetapi Raden tidak mengaku dan akhirnya dipenjara. Selang beberapa lama di penjara akhirnya Raden Thoib membuka diri dan memberitahu jati dirinya kepada Ratu. Raden menceritakan bahwa ia berasal dari Aceh dan pernah menjadi sultan di Aceh. Mendengar penjelasan Raden Thoib, kembali hati Ratu Kalinyamat berdebar-debar. Ratu pun teringat ramalan ayahnya bahwa jodohnya bukanlah dari pribumi Jawa melainkan dari negeri Sebarang. Ketampanan dan keperkasaan Raden Thoib pun tidak kalah memiliki daya tarik yang memikat hati Ratu Kalinyamat. Mengingat perkataan ayahnya itu membuat Ratu pun merasa bahwa Raden Thoib adalah jodoh yang dimaksud ayahnya. Namun, sebagai seorang ratu, ia harus menahan gelora perasaannya dan Red Thoib pun diujinya. Ratu Kalinyamat memiliki kebiasaan menguji tamu atau orang yang datang kepadanya untuk menginap di istana dan tidur di kamar pribadinya. Tidak sedikit yang akhirnya dihukum mati karena telah mencoba melakukan hal yang tidak senonoh kepada ratu. Ditulis, Yosi Wulandari UAD.